Halo Tribuners, berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Bersama saya, Elsa Elmintias. Tribuners, saat ini kami sudah berada di Kendal, dan kami datang ke sini bukan tanpa alasan nih. Kami ke Kendal untuk mengetahui tentang bagaimana Kendal berkembang sejauh ini, dan juga gimana acara-acara atau kegiatan apa yang ada di tahun 2023 ini, khususnya di Kendal. Nah, untuk itu, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami yang spesial kali ini nih. Tak lain dan tak bukan adalah Bupati Kendal, Bapak Diko Mahtado Ganinduto, Bachelor of Science. Selamat pagi Pak Diko. Pagi Mbak Elsa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Kalau Pak Diko gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat Pak? Semangat terus. Wes, keren banget. Pak Diko, kita terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Tribun Topik kali ini. Dan juga udah mau dikepoin nih tentang Kendal. Ini pasti Tribuners juga banyak yang kepo. Tribuners juga banyak nih ya, pasti yang warga Kendal seperti itu ya. Baik, Pak Diko, mungkin sebelum kita mulai nih, mungkin Tribuners tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Mungkin Tribuners mau kenalan dulu dengan Pak Diko. Pak Diko ini kegiatannya apa belakangan ini kalau boleh tahu nih? Kegiatannya menjadi bupati. Baik. Tahun ini, Februari ini berarti menjadi 2 tahun. Selain menjadi bupati, menjadi suami, menjadi bapak juga, buat anak. Ya, di luar dari itu fokusnya juga terhadap kerja saya sebagai bupati. Baik, jadi fokus menjadi bupati, menjadi suami, dan juga menjadi bapak yang teladan seperti itu. Baik, keren banget ini, multitasking bisa dibilang ya. Baik, itu perkenalan singkat dari Pak Diko, Tribuners. Ngomong-ngomong nih, mungkin Tribuners juga ada beberapa yang kepo nih Pak tentang kita mendekati tahun 2024, tahun politik nih, pesta politik seperti itu ya. Kalau Pak Diko sendiri gimana nih, kira-kira mau bermanuver politik kah atau gimana nih Pak? Mungkin boleh diceritain. Jadi kalau politik itu kan sangat dinamis ya, terkenal dengan sebutan uncertainty. Tidak ada kepastian daripada politik gitu. Artinya bukan politik itu tidak pasti, tapi arahnya nanti ketika ada pesta demokrasi, ini manuver kemana, ini melakukan apa, itu sangat dinamis sekali gitu, berubah-berubah gitu. Sehingga memang di tahun 2023 ini sudah memasuki ke tahun politik. Kalau tadi Mbak Elsa nanya manuver saya kemana, kalau saya, prinsip saya, yang pertama, dimanapun saya berada, saya harus bisa memberikan manfaat. Itu kunci utamanya. Jadi saya selalu berdoa, semoga saya bisa selalu memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali Pak Diko. Tapi dengar-dengar juga ini, Pak Diko ini kan katanya dekat dengan Pak Gibran Rakabuming Raka, seperti itu. Ini kira-kira mau ada keinginan maju untuk Jawa Tengah 1 mungkin, atau Jawa Tengah 2, seperti apa mungkin? Jadi memang saya sama Mas Gibran ini sama-sama pemimpin muda, sama-sama di Jawa Tengah, tentunya kita banyak kegiatan yang bersama-sama. Jadi sama-sama kita, karena anak muda itu kadang-kadang kita suka saling cerita, apa yang Mas Gibran lakukan di Solo, apa yang saya lakukan di Kendal gitu, karena mungkin sama-sama muda lebih nyambung ya, lebih nyambung obrolannya, lebih nyambung pemikirannya, sehingga kita suka saling berdiskusi lah gitu. Tapi kalau bicara terkait dengan Jateng 1, Jateng 2, saya rasa ini masih panjang prosesnya. Dan yang terpenting tadi ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana nanti partai memberikan kepercayaan kepada saya. Yang kedua, bagaimana nanti masyarakat menerima kehadiran saya. Dan yang ketiga, tentunya bagaimana saya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Baik, itu sedikit bocoran dari Pak Diko, Tribuners. Kemudian untuk kita penasaran juga mengenai pemulihan ekonomi. Kira-kira kalau di Kendal sektor apa saja nih yang diandalkan untuk pemulihan ekonominya? Jadi memang kita alhamdulillah ya tahun 2022 kemarin kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi atau di atas rata-rata nasional. Angka pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Kendal di kuartal keempat kemarin itu di angka 5,7%. Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global dan pandemi COVID-19, kita bisa bertahan di angka yang baik. Tentunya ini merupakan sebuah ikhtiar dan kerja-kerja yang memang kita fokuskan gitu. Jadi memang semua fokus kita di Kendal ini bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa benar-benar kita jaga dengan baik. Tentunya yang tadi nggak keluar daripada fokus kita, yaitu bagaimana Kendal harus menjadi kabupaten yang menjadi pusat industri dan pariwisata,
Dan itu juga semua berjalan, kita pastikan semua kawasan industri di Kendal ini tumbuh dengan baik. Kita pastikan kawasan-kawasan pariwisata yang dikelola oleh desa, pemerintah, maupun swasta, semuanya berkembang dengan baik, sehingga ini menjadi peluang pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM yang ada di Kendal, lapangan pekerjaan, dan ini yang menjadi fokus kita di Kendal gitu. Kalau pemerintah pusat ini memberikan banyak BLT pada tahun 2022 dengan adanya pandemi dan lain sebagainya, kita di Kendal memiliki program prioritas yang namanya bantuan dana dusun. Nah, ini menjadi janji politik saya dan juga ini menjadi program unggulan kita dalam pemulihan ekonomi. Jadi program dana dusun itu kita memberikan bantuan dana dusun sebesar 100 sampai 300 juta per dusun per tahun di total sekitar 1.137 dusun se-Kabupaten Kendal. Dan yang lebih unggulnya lagi dari program ini, program dana dusun ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Jadi aspirasinya dari dusun, apa yang menjadi prioritas tentunya nggak boleh keluar dari koridor yang sudah kita tetapkan. Infrastruktur, pemulihan ekonomi, UMKM, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang memberikan proposal kepada kita di setiap dusun, sehingga program-program itu nanti setelah proposalnya sudah sesuai dengan tematik kita, baru nanti kita berikan anggarannya, kemarin sudah berjalan, dan yang lebih bagusnya lagi dalam program ini, yang menurut saya ini baik, setiap program semua itu ini padat karya semua. Jadi semua pelaksanaan pekerjaannya di program dana dusun ini melibatkan masyarakat di dusun tersebut. Nah, jadi ini tentunya juga meningkatkan pemulihan ekonomi yang ada di tingkatan dusun. Nah, ini yang menjadi pemikiran dari saya bagaimana untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi di tengah-tengah pandemi dan juga ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2022 kemarin. Baik. Kalau dari program dana dusun ini apakah tetap optimis berjalan dengan adanya mungkin ada isu resesi di tahun ini? Iya, kalau ini insya Allah tetap berjalan karena ini menjadi janji politik dan program prioritas kita. Gitu. Jadi ini sudah berjalan pada tahun 2021, kita lakukan pilot project, dan 2022 sudah 100%. Dan ini 2023 kita lanjutkan kembali. Baik, semoga berjalan lancar program dana dusunnya ya, amin, amin. Dan di tahun-tahun berikutnya juga siapa tahu bisa menjadi contoh untuk penerus berikutnya dari Pak Diko nih, seperti itu ya. Baik, baik Pak Diko, menarik sekali. Kemudian kami juga ingin menanyakan nih, dengar-dengar mau membuat sirkuit internasional di Kendal. Ini benar nggak nih? Ya, jadi mohon doanya sih. Sebenarnya ini masih proses ya, proses yang mungkin cukup panjang tapi bisa kita persingkat. Jadi kemarin memang ada investor yang memang sudah berpengalaman di bidang sirkuit. Kebetulan beliaunya itu sekarang mengelola sirkuit internasional Sentul International Circuit, yang mereka ingin membangun lagi sirkuit yang setara internasional yang ada di Pulau Jawa Tengah, yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga di Jawa Tengah kemarin dia melihat bahwa Kendal ini memiliki potensi secara geografis karena kita di tengah-tengah, aksesibilitas kita bagus, ada pintu tol dan lain sebagainya, sehingga memang mereka mengincar di Kabupaten Kendal. Dan kemarin sudah berkunjung ke Kendal, saya pun juga sudah lakukan kunjungan balasan ke Sentul. Dan harapannya sudah ada beberapa lahan yang sudah kita siapkan, mudah-mudahan cocok. Karena ini lagi secara teknis dicek semua soil testnya, kepadatan tanahnya dan lain sebagainya. Kalau cocok ya mudah-mudahan di tahun ini bisa segera realisasi gitu. Karena saya pengennya kalau ada investor harus kita kasih kemudahan gitu, harus cepat. Jadi jangan sampai investasi itu kita hambat, tapi justru bagaimana kita berupaya kita yang menjemput bola. Jadi jangan sampai kita itu hanya menjadi penonton nungguin aja gitu. Ada investasi mau masuk ya udah masuk, nanti kita nggak follow up, terus kita nggak kasih opsi, kita nggak tanya masalahnya apa gitu. Nah kalau saya karena sebelum jadi bupati itu sempat menjadi pengusaha, jadi saya mentreatment pemerintahannya seperti perusahaan gitu. Jadi bagaimana perusahaan ini harus cepat berkembang gitu. Nah disitulah saya melakukan banyak upaya untuk percepatan investasi di Kendal. Salah satunya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sirkuit yang menjadi harapan saya bisa dibangun di Kabupaten Kendal. Karena kalau ini jadi, insya Allah jadi, nanti akan pertandingan pertama yang diselenggarakan di sirkuit Kendal itu akan menjadi pertandingan tingkat Asia. Oh, tingkat Asia langsung ya? Wah, luar biasa sekali nih Pak. Ini kalau boleh dibocorin di daerah mana di Kendal? Masih rahasia lokasi. Nah, ada beberapa kita udah siapkan lokasi-lokasi nanti biar investornya yang akan menentukan. Oh baik ya, waktu akan menjawab seperti itu ya. Baik, ini luar biasa sekali. Semoga sirkuitnya juga membanggakan nama Kendal seperti itu. Jawa Tengah juga. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa sekali Pak Diko. Dan semoga lancar ya Pak dan mengenai sirkuitnya ini. Kalau untuk warga Kendal sendiri, apakah menyambut baik tentang ide sirkuit ini?
Kalau saya melihat tentunya masyarakat menyambut baik ya, karena memang di Jawa Tengah ini peminatnya untuk balapan ya, itu ada go-kart, nanti tracknya itu untuk go-kart, untuk motor juga, untuk drag race, untuk drifting. Ini peminatnya sangat besar sekali di Jawa Tengah. Saya meyakini itu sangat besar sekali, tapi mereka ini belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mereka mengeksplorasi bakat mereka. Jadi harapannya kalau kita bisa bangun sirkuit di Kendal ini bisa melahirkan bibit-bibit calon-calon pembalap bukan hanya di Kendal tapi di Jawa Tengah. Gitu. Itu yang menjadi impian saya sebenarnya. Jadi saya rasa masyarakat insya Allah menyambut baik dengan dibangunnya sirkuit di Kendal. Amin. Semoga ada the next Akbar Rais atau the next Sean Gelael seperti itu ya dari sirkuit Kendal ini melahirkan insan muda yang baru yang berminat di bidang otomotif seperti itu ya Pak. Baik, menarik sekali. Kemudian kami ingin juga menanyakan mengenai rencana mendulang wisatawan masuk Kendal. Apakah ini sudah tercapai Pak? Tadi kan juga sempat dibahas mengenai pariwisata juga digalakan. Jadi memang saya menyadari bahwa pariwisata ini multiplier efeknya sangat besar sekali terhadap lapangan pekerjaan, terhadap UMKM, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan. Sehingga kenapa pariwisata ini saya pilih menjadi salah satu fokus di Kabupaten Kendal. Dan pariwisata ini saya rasa menjadi salah satu sektor yang membukakan lapangan pekerjaan terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Jadi pariwisata di Kendal ini menjadi fokus kita. Nah, kenapa sih kita mau fokus untuk membangun pariwisata? Karena Kendal memiliki kawasan industri, kawasan peruntukan industri sebesar 5.000 hektar. Nah, kawasan industri ini harus memiliki multiplier effect terhadap sektor lainnya. Nah, saya mau fokus pariwisata ini menjadi sektor yang bisa memberikan efek domino terhadap pembangunan industri yang ada di Kendal. Sehingga hari ini pariwisata kita fokuskan. Di luar dari itu, Kabupaten Kendal juga memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal memiliki 7 kecamatan di daerah pegunungan yang sangat kaya dengan alam. Kabupaten Kendal memiliki curug tertinggi di Jawa Tengah yang namanya Curug Sewu. Jadi potensinya ini sudah sangat bagus sekali. Aksesibilitasnya juga sudah sangat baik. Dari pintu tol ke destinasi pariwisata itu kurang lebih dari ada yang kurang dari 1 jam lah, yang tempat-tempat yang spot-spot yang memang bagus. Jadi ini memang udah secara logika pariwisata di Kendal ini harus maju gitu. Nah sekarang upaya kita pelan-pelan bagaimana kita mensinergikan dulu pariwisata yang dikelola oleh desa, dan desa wisata juga menjadi favorit sekarang, menjadi andalan pemerintah pusat, dan juga pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kita mengelola termasuk Curug Sewu yang tadi saya sampaikan itu juga dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, pariwisata yang dikelola oleh swasta. Jadi kita mengintegrasikan 3 ini, kita mencari dulu permasalahannya apa. Setiap destinasi pariwisata yang sudah baik maupun yang memang berpotensi, kita cari permasalahannya apa. Apakah itu infrastruktur, apakah itu masalah infrastruktur lainnya seperti misalkan air baku atau misalkan electricity-nya dan lain sebagainya, itu kita identifikasi dulu. Dan pada tahun 2021 dan 2022 ini sudah kita lakukan perbaikan. Kita fokus anggaran kita beberapa ini untuk menunjang kawasan pariwisata yang dikelola pemerintah, swasta maupun desa. Dan hasilnya alhamdulillah hari ini kita bisa melihat. Karena kalau kita hanya bicara, wah kita memajukan pariwisata, industri kita, semua itu kan menjadi output ya, output dari segala kinerja pemerintah. Tapi yang kita lihat itu harus outcome. Dasarnya itu hasil. Kita bekerja hasilnya apa? Laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran, angka kemiskinan. Itu indeks, itu semua indikator dari pemerintahan di kabupaten. Nanti ada lagi tingkatnya paling dari bawahnya lagi, misalkan setiap OPD nanti saya minta semua harus punya KPI, Key Performance Indicator. Itu setiap dinas, jadi semua itu dasarnya outcome. Jadi kita penyerapan anggaran oke, bagus. Tapi penyerapan anggaran kita ini udah sesuai atau belum? Maksudnya sesuai itu udah outcome-nya udah bagus atau belum? Itu yang kita lakukan evaluasi gitu. Sehingga memang pariwisata, kalau kita bicara mengembangkan pariwisata ya indikatornya 1. Angka wisatawan yang datang ke Kendal itu meningkat atau enggak? Nah itu kan indikatornya. Nah jadi kalau kita melihat data di Kabupaten Kendal, kita tarik 5 tahun terakhir dari sebelum pandemi pada tahun 2018, wisatawan di Kendal pada tahun 2018 itu jumlahnya 1,1 juta. Di tahun 2019 ketika pandemi ini menurun signifikan di angka 400 ribuan. 2020-2021 juga di angka 400 ribuan.
Nah, 2022 kemarin ini di angka 1,6 juta. Jadi peningkatannya kalau kita lihat di sebelum pandemi angka 1,1 sekarang di 1,6, ini ada peningkatan kurang lebih sekitar 500.000 dalam 1 tahun. Iya, betul. Tapi jangan melihat peningkatan 500.000-nya, Mbak Elsa. Tapi dilihat bagaimana di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan terhadap pariwisata yang ada di Kendal, sehingga pariwisata ini tetap eksis. Boleh dicek deh, pariwisata di tengah pandemi yang tutup ada berapa? Banyak sekali pariwisata yang tutup di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kebijakan kita terhadap pemulihan pariwisata, sektor pariwisata itu menjadi fokus kita, sehingga 2 tahun, 3 tahun pandemi kemarin, pariwisata di Kendal semua bertahan, bahkan tumbuh. Jadi banyak yang misalkan pariwisata itu sepi, tapi kita pemerintah kasih insentif, kasih bantuan, infrastruktur kita perbaiki, semua kita siapkan, sehingga 2022 kemarin sekarang udah mulai booming lagi pariwisata di Kendal gitu. Jadi udah mulai wisatawan mulai datang, sehingga angkanya kita bisa lihat sekarang 1,6 juta gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu upaya saya dalam bekerja di Kendal. Jadi kalau kita bekerja itu dasarnya outcome, hasil real, nyata, apa datanya. Nah itu ya, pariwisata ini sekarang di angka 1,6 juta wisatawan di 2022, dan 2023 ini kita targetkan akan jauh lebih tinggi lagi. Amin, amin. Semoga tahun ini lebih dari 2 juta malah ya. Sudah meningkat 1,6 juta, ini milestone yang sangat luar biasa seperti itu ya. Terlebih ini kan pandemi juga sudah mulai menurun seperti itu ya Pak. Sudah, semoga kita membaik seperti itu keadaannya ya. Amin, amin. Kalau untuk akses ke tempat pariwisata ini juga, apakah menjadi concern dari pemerintah Kendal? Ya tentunya itu yang tadi saya sampaikan. Pariwisata itu kan infrastruktur harus diperhatikan. Jadi akses-akses ke tempat pariwisata ini semua harus kita perhatikan. Bukan hanya aksesnya aja, fasilitas. Baik. Apakah ke arah pariwisata itu nggak ada lampunya, sehingga gelap orang nggak mau datang, ya kan? Jadi kan ini juga menjadi semuanya jadi kerjasama. Kalau kita di sini kita harus kerja lintas sektoral. Oke, fokus kita pariwisata, tapi bukan berarti hanya dinas pariwisata aja yang kerja. Dinas PU-nya memastikan infrastrukturnya jalan. Dinas perhubungan memastikan lampunya semua udah nyala gitu kan. Terus dinas PU juga memastikan air baku bagus. Kalau belum ada kita fasilitasi. Dan semua juga akan fokus gitu. Jadi semua sektor fokus untuk menyelesaikan visi misi dari pemerintah Kabupaten Kendal. Luar biasa, bersinergi semua ya. Jadi baik, luar biasa. Semoga ini juga tetap berjalan lancar. Apalagi pariwisata itu seperti yang Pak Diko sampaikan tadi, efeknya domino seperti itu ya. Banyak yang ikut merasakan dampaknya dari adanya pariwisata yang eksis seperti ini, dan juga masyarakat juga ikut terbantu seperti itu ya. Baik Pak Diko. Kemudian ada juga mengenai ini, pemerintah tengah menggalakkan program tekan angka stunting dan juga mengentaskan kemiskinan nih Pak Diko. Kalau untuk di Kendal mungkin bisa diceritakan bagaimana program ini berjalan? Jadi stunting dan kemiskinan ini menjadi indikator pemerintahan. Kalau kita bicara mempersiapkan sumber daya manusia kualitasnya, kalau masyarakatnya aja masih banyak yang stunting, gimana kita mau bicara pengembangan sumber daya manusia? Jadi stunting dan angka kemiskinan ini juga menjadi indikator capaian yang harus benar-benar real, nyata di Kabupaten Kendal. Apalagi istri saya itu duta stunting nasional. Jadi bukan duta stunting, bukan hanya duta stunting Kendal, tapi duta stunting nasional. Jadi memang PKK istri saya ini juga fokus bagaimana berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, dalam hal ini ada Dinas KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, untuk memastikan semua programnya ini jangan ada yang tumpang tindih. Nah ini kebiasaan di pemerintahan, bekerja sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi, jadi yang satu asik sendiri kemana, yang satu asik sendiri kemana, yang ada nanti tumpang tindih, mengerjakan hal yang sama, ini tidak menyelesaikan gitu. Jadi kita dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki di Kendal, kita maksimalkan, yuk kita kolaborasi, sinergi, jangan sampai ada program-program yang tumpang tindih. Sehingga program-program masalah stunting, penurunan angka kemiskinan, nah ini semua harus bisa kita capai. Kalau penurunan angka kemiskinan tentunya ini juga berkaitan dengan visi misi pemerintah, program-program kerja kita yang tadi saya sampaikan outputnya, sehingga outcome-nya terlihat. Bagaimana penurunan angka kemiskinan di tahun 2022 ini juga di atas rata-rata dari penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Kendal penurunannya cukup signifikan di tahun 2022, data dari
BPS juga sudah mengatakan kita ada penurunan cukup baik, bahkan di atas rata-rata daripada Provinsi Jawa Tengah. Tapi tentunya target kita ini harus bisa terus kita tambah, harus terus kita tingkatkan, sehingga nanti di tahun 2024 kita bisa melihat trennya yang tidak linear. Jadi saya paling benci itu kalau di pemerintahan tuh melihat tren linear. Contoh ya, misalkan pendapatan asli daerah, saya tarik 10 tahun linear tuh garisnya. Jadi kenaikannya misalkan 5% per tahun, 5% per tahun, 5% per tahun. Ini berarti kerja monoton nih. Ini berarti nggak ada inovasi nih. Ini berarti nggak ada terobosan nih kalau linear gitu. Artinya linear tuh siapa aja yang kerja juga bisa melakukan hal itu gitu. Tapi sekarang kita eksponensial. Bagaimana peningkatan itu benar-benar signifikan dari tahun ke tahun. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita gitu. Jadi misalkan dari nanti ditarik 3 tahun setelah saya menjabat itu, harus lihat angka-angka itu semua nggak ada yang linear. Artinya kita sudah melakukan terobosan, kita melakukan inovasi, kita melakukan kerja-kerja yang bukan rutinitas. Baik, supaya tidak repetitif pertumbuhannya ya. Jadi justru kalau bisa melonjak seperti itu ya. Baik Pak Diko. Kemudian kalau untuk angka stunting sendiri, apakah termasuk dalam kategori yang mengkhawatirkan untuk di Kendal? Atau jadi Presiden Joko Widodo menentukan atau menyampaikan kepada kami bahwa angka stunting pada tahun 2024 itu harus di angka 14% nasional. Dan hari ini Kendal jauh di bawah itu. Artinya kita menyumbang kontribusi kita terhadap angka stunting yang ada di nasional. Jadi kita sekarang angkanya jauh di bawah itu, turunnya juga cukup baik. Kalau di rata-rata Provinsi Jawa Tengah juga kita cukup tinggi lah penurunan angka stuntingnya. Jadi kita, saya lupa ya datanya, tapi kalau nggak salah itu di angka 7% sekarang di Kabupaten Kendal. Tapi target kita pada tahun 2024 itu harus bisa di bawah 4% untuk menurunkan angka stunting. Dan yang nasional juga saya lupa ya, nanti coba dicek lagi kalau nggak salah apakah 14% atau 7% atau 4% ditetapkan oleh Presiden ya. Tapi pastinya yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 kita sekarang udah di bawah. Dan kita trennya menurun. Jadi we're on the right track lah gitu. Karena ada beberapa daerah yang trennya naik, termasuk Jawa Tengah. Karena kalau kita rapat koordinasi Jawa Tengah kan datanya keluar semua tuh. Ada beberapa daerah yang angka stuntingnya meningkat. Nah, ini menjadi perhatian juga karena kalau meningkat itu berarti masih melakukan sesuatu yang mungkin harus dievaluasi. Nah, kalau kita di Kendal sudah mulai menurun, berarti kita udah on the right track, tinggal bagaimana penurunannya bisa signifikan. Baik. Apakah ini dari programnya Bapak dengan Ibu Caca juga jadi bisa menurun tren stunting ini? Ya tentunya semua pihak. Yang tadi saya sampaikan, kolaborasi. Kunci katanya kita harus bisa bekerja secara kolaboratif. Jadi ini keberhasilan di Kendal bukan keberhasilan saya, bukan keberhasilan istri saya. Tapi ini keberhasilan bersama seluruh elemen masyarakat. Karena tanpa dukungan semua masyarakat juga mustahil pemerintah bisa bekerja secara efektif. Baik, disupport oleh masyarakat juga seperti itu ya. Baik, berkolaborasi ini Tribuners. Baik, Pak Diko, kemudian kami juga sempat tadi Pak Diko menyinggung tentang Kendal Smart City. Mungkin bisa diceritakan mengenai langkah-langkahnya atau mungkin capaiannya sejauh ini apa aja nih? Oke, jadi Kendal Smart City itu kita ingin memastikan bahwa pemanfaatan teknologi di era reformasi industri 4.0, bagaimana Kabupaten Kendal menyiapkan SDM dari pemerintahannya maupun elemen masyarakatnya untuk menghadapi Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Itu bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umum. Jadi jangan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umum. Dalam hal ini bagaimana semua pelayanan masyarakat harus berbasis digital. Karena kalau perubahan zaman sekarang di dunia sudah seperti ini, kita mau nggak mau harus mengikuti. Nggak bisa nih kita punya cara sendiri gitu, nggak bisa. Karena ini memang semua sekarang sudah digital, semua serba digital. Kalau kita nggak ngikutin, kita ketinggalan. Tantangan challenge-nya di suatu daerah seperti kabupaten, kesiapan SDM-nya untuk mengikuti perubahan zaman ini agak sulit dibanding daerah perkotaan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan itu. Makanya dari 2023 temanya Kendal Kompetitif ini bagaimana birokrasinya dulu, pemerintahannya dulu, semua berbasis teknologi digital, sehingga nanti 2024 bahasanya kita sedikit memaksa masyarakat harus mengikuti perubahan zaman.
dengan insentif-insentif kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tapi berbasis digital. Jadi kita setengah memaksa untuk kebaikan gitu loh. Jadi kita memaksa masyarakat untuk bisa mengikuti perubahan zaman, ya tapi untuk kebaikan kita bersama. Nah ini makanya kita usung tema 2024 ini Kendal Smart City. Kita siapkan dari 2023 semua program-programnya sehingga 2024 tinggal berjalan semua. Berarti ancang-ancangnya udah dari 2023 ini. Sebenarnya dari 2022 semua udah kita siapkan sih karena bertahap kan. Contohnya ya misalkan di Kendal ini tadinya itu semua OPD atau dinas-dinas itu mereka punya aplikasi sendiri-sendiri, mereka asik dengan aplikasi sendiri-sendiri dan kebanyakan dari aplikasi itu nggak ada yang berjalan. Saya cek tuh ada ratusan aplikasi, saya cek tuh ini mana, nggak ada yang jalan semua. Oke, saya minta sekarang semua integrated, satu pintu lewat Kominfo. Semua aplikasi harus bisa terintegrasi lewat satu pintu Kominfo. Nah, inilah saya bangun comment center yang sangat sederhana, tapi mudah-mudahan manfaatnya luar biasa. Jadi semua data sekarang saya bisa cek di comment center. Nah, semua data di sini sekarang berbasis satu pintu dari Kominfo. Saya sudah memberikan peraturan bupatinya, sehingga semua aplikasi itu kita kumpulkan Kominfo, dan baru kita sortir. Ini nggak manfaat, coret ini nggak manfaat, coret ini nggak manfaat, coret. Oke, ini manfaat jalan, ini manfaat jalan. Oke, kekurangannya apa? Kita lihat pelayanan masyarakat apa yang masih kita butuhkan. Ini kita siapkan aplikasi-aplikasinya. Tapi saya kalau bikin aplikasi nggak mau gimmick. Nah, ini kebiasaan pemerintahan juga begitu. Kalau bikin aplikasi gimmick aja, dia launching, habis itu udah bubar. Manfaatnya nggak dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau kita ingin memastikan bahwa ketika kita launching sesuatu, manfaatnya harus jelas. Harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kanal yang sudah berjalan selama ini, yang saya buat, yaitu Diko Mendengar dan juga Kendal Karir. Nah, dua ini menjadi upaya saya, Diko Mendengar ini, untuk lebih dekat dengan masyarakat. Mereka bisa menyampaikan masukan mereka, saran mereka, kritikan mereka, masalah mereka, semua kita tampung. Dan ini saya menggunakan tim eksternal untuk mendata itu semua laporan dari masyarakat. Setelah itu baru kita olah dan kita distribusikan ke OPD. Masalah jalan, PU. Masalah penerangan, Dishub. Nanti masalah pertanian, Dinas Pertanian. Itu semua sekarang sudah berjalan. Dan itu rata-rata laporan yang sudah masuk. Setiap hari minimal 50-60 laporan masyarakat yang masuk ke dalam kanal Diko Mendengar. Ini baru berarti udah berhasil, saya bilang. Ini baru berarti bukan gimmick. Jadi kalau per hari ini mungkin udah jutaan masyarakat yang mengirimkan masalah mereka kepada Diko Mendengar. Sampai mungkin mencari jodoh aja juga masuknya ke Diko Mendengar gitu loh. Saking memang ini semua orang pokoknya kalau ada masalah lapor Diko Mendengar. Nah itu jadi di kanal saya tuh. Jadi di sosial media saya ada nomor teleponnya Diko Mendengar, bisa di WhatsApp. Jadi semua masyarakat bisa melaporkan. Tapi yang fraud juga banyak juga gitu. Jadi yang kita kan akan lakukan cek dulu ya. Kita cek dulu. Tapi yang masalah langsung kita selesaikan. Baik. Ini unik juga ya, ternyata Tribuners justru malah jadi semacam dating apps. Mungkin ada beberapa yang kurang bijak menggunakannya ya, padahal sudah difasilitasi seperti itu ya. Baik, ini luar biasa sekali ada wadah untuk masyarakat Kendal untuk mengeluh atau mengadu seperti itu. Baik, ini udah berjalan berapa lama Pak? Dari sejak saya dilantik. Sebelum saya dilantik. Jadi saya udah berpikir, karena dulu saya mungkin waktu saat muda, apa sih yang saya rasa dari pemerintahan yang kurang. Nah, saya merasa kedekatan masyarakat dengan kepala pemerintahan itu yang masih ada gap. Nah, saya berpikir bagaimana gap ini bisa saya hilangkan, sehingga saya terpikir dengan aplikasi Diko Mendengar. Jadi sebelum saya dilantik udah ada nih aplikasi Diko Mendengar, bukan aplikasi kanal ya, kanal Diko Mendengar belum dilantik saya udah ada gitu. Dan yang saya bilang tadi gitu, orang nggak akan lapor ke Diko Mendengar kalau lapor ke Diko Mendengar itu tidak diselesaikan masalah. Karena sampai hari ini orang setiap hari masih melapor 50-60 laporan, berarti laporan itu ya more or less diselesaikan. Dan kalau misalkan butuh waktu, butuh kebijakan, butuh birokrasi, kita sampaikan. Jadi kita nggak diemin gitu. Misalkan, Pak, ini kita butuh dibangunkan misalkan bendungan gitu. Karena di sini airnya kalau musim kemarau nggak kurang banyak gitu, nggak ada air buat pertanian. Itu kita sampaikan, oke ini akan kita kaji dan akan kita coba lihat kemungkinannya kalau kita nanti anggarkan di tahun berikutnya. Karena kan nggak mungkin langsung orang ngomong bendungan, oke bangun bendungan. Nah kita kan pemerintahan nggak bim salah bim kan, ya, semuanya kan ada birokrasinya, ada prosesnya. Nah ini semua yang memang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa belum bisa nih, karena begini, nanti kita lihat ya mungkin tahun depan. Jadi ini memang
suatu kanal yang saya harap ini bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin, amin. Tapi tidak bisa dengan sistem kebut semalam juga ya, maksudnya langsung jadi besoknya jadi Tribuners. Masalah yang misalkan laporan, Pak, ini lampu di depan RT saya mati. Nah, difoto sama dia, cekrek, dikirim ke Diko Mendengar. Itu prosesnya nggak sampai sebulan nyala lagi lampunya. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam nyala lagi. Jadi yang cepat itu langsung kita disposisikan langsung ke dinasnya, itu langsung dilaporin lagi, nggak nyampe sejam udah nyala gitu loh. Baik, jadi ini juga upaya kita untuk untuk melibatkan masyarakat dalam membangun Kendal gitu loh. Jadi masyarakat semua terlibat juga gitu. Jadi hal-hal kayak misalkan dinas kita ada berapa orang sih gitu kan, dinas perhubungan ada berapa orang sih, kan kita bisa ngeliatin semua lampu yang ada di Kendal, nggak bisa. Kita kan perlu juga info dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Nah disinilah kesempatan untuk kita melibatkan semua elemen untuk membangun gitu loh. Jadi urusan-urusan yang memang bisa langsung kita selesaikan itu kita selesaikan. Tapi misalkan, Pak, ini jalan ini rusak. Saya cek jalannya, ternyata jalan provinsi. Wah, ini jalan provinsi, kita harus koordinasi dulu dengan pemerintah provinsi. Nah, walaupun ini kewenangan yang dari pemerintah provinsi, tapi selama itu ada di Kabupaten Kendal menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya tetap harus komunikasikan ke provinsi, memastikan bahwa laporan masyarakat ini segera diatasi. Tapi kalau misalkan, Pak, ini jalan bolong, pas saya cek jalan kabupaten, hari itu juga saya minta diperbaiki. Jadi di hari yang sama harus bisa diperbaiki. Ternyata cepat juga ya Tribuners. Iya, kalau pemerintah itu kan kerja cepat, kerja mudah, sama kerja murah. Murah itu maksudnya kalau pelayanan semua ya sesuai. Baik. Biasa Pak Diko. Ini berarti bukan gimmick ya, beneran bukan gimmick, dan itu juga ada peningkatannya nih Tribuners. Saya paling benci gimmick nih, apalagi kalau nanti dicap gimmick gitu kan, nggak mau, saya takut. Ya, semoga terjauh dari kata gimmick ya Pak. Baik Pak Diko, untuk yang terakhir mungkin, ada imbauan untuk masyarakat Kendal kah untuk di tahun politik nanti? Ya, di tahun politik tentunya untuk masyarakat partisipasi dalam melahirkan pemimpin yang terbaik itu sangat diperlukan. Bagaimana kita bisa melihat calon pemimpin dari track recordnya, bagaimana kita bisa melihat calon pemimpin dari visi misinya, dan lebih baik lagi kalau bisa melihat apakah visi misi yang disampaikan oleh calon pemimpin itu sesuai atau bisa dilaksanakan. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita ngomong ABC tapi nggak masuk akal, itu kan juga aneh juga kan gitu kan. Nah ini kita masyarakat khususnya generasi milenial, generasi Z ini yang akan menjadi pemilih terbanyak nanti 2024 itu harus bisa menilai itu. Jangan apatis, karena kemajuan suatu negara, kemajuan suatu daerah itu bergantung dengan pimpinan. Salah satu indikatornya. Jadi ini sangat penting sekali untuk masyarakat khususnya generasi milenial, generasi Z, jangan sampai apatis dengan politik. Gak suka politik boleh, tapi kalau misalkan proses demokrasi harus terlibat, harus mau ikut. Dan yang terpenting, jangan sampai ada politik identitas, jangan sampai ada upaya untuk memecah belah bangsa dan negara dalam proses demokrasi, itu paling penting. Apalagi generasi muda, saya rasa sudah sangat paham, SDM-nya juga sangat lebih baik. Nah, mudah-mudahan juga jangan sampai ada upaya-upaya, apalagi dari netizen yang maha benar, netizen yang maha kuasa. Jangan sampai kalau nggak suka terus memecah belah. Gitu. Lebih baik kita ya kalau nggak suka kita diam aja, tapi kita dukung yang kita suka. Gitu. Nah, upaya memecah belah ini saya rasa jangan sampai lah gitu, karena kita juga fokusnya ke depan kan untuk membangun negara kita ini kan, bangsa dan negara. Jadi proses demokrasi ini harus dimanfaatkan untuk bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang terbaik, calon pemimpin yang bisa memberikan manfaat terbaik kepada bangsa dan negara. Amin, amin. Ya, itu tingkat partisipasi dia, tapi juga harus yang kondusif seperti itu ya Pak Diko. Baik, luar biasa sekali, keren banget Pak Diko. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Terima kasih Mbak Elsa, terima kasih sudah datang ke Kendal. Kita yang terima kasih sudah disambut dengan sangat baik di Kendal. Nih betah nih jalan-jalan di Kendal, habis ini jalan-jalan nih Pak Diko. Baik Pak Diko, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga programnya Pak Diko lancar dan juga Kendal juga maju untuk kedepannya, dan juga ini ditunggu nih terobosan-terobosan baru dari Pak Diko, khususnya di Kendal seperti itu ya. Baik, sehat selalu untuk Pak Diko, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di sosial media Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.